Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari kelas TBIA 2018. Di sini saya akan menyampaikan komparasi sistem pendidikan di negara New Zealand atau yang kita kenal sebagai Selandia Baru. Tidak hanya terkenal dengan alam dan kulturnya yang ekstravaganza seperti di Indonesia, New Zealand juga punya sistem pendidikan yang sangat keren dan luar biasa. Kenapa saya memilih negara New Zealand? Karena pada saat ini, New Zealand berada di peringkat kelima di Asia dan Oseania untuk perihal inovasi dalam sistem pendidikan yang sangat mendukung dan memadai. Pada September 2017 lalu, Selandia Baru berada di peringkat pertama dalam hal mempersiapkan para pelajarnya untuk menghadapi tantangan-tantangan di berbagai industri ke depan. Di negara ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bahkan sejak masih berusia 2 tahun. Lembaga Pendidikan New Zealand membagi sistem pendidikan anak di negaranya ke dalam 5 tahap pendidikan, yakni mulai dari early childhood, primary, intermediate, secondary, sampai higher education. Untuk yang pertama, early childhood, umur 2 sampai 4 tahun. Di New Zealand, masa prasekolah adalah masa pendidikan yang sangat penting. Maka dari itu, banyak institusi yang menawarkan pendidikan prasekolah seperti playgrounds, play center, jasa perawatan rumah, taman kanak-kanak, sampai kohangario atau pusat belajar bahasa Maori. Fokusnya adalah membuat anak-anak menjadi aktif dan senang belajar sambil bermain. Yang kedua, primary, umur 5 sampai 10 tahun. Pada jenjang ini disebut primary education. Kalau di Indonesia kira-kira setingkat dengan sekolah dasar atau SD. Pada tahap ini ada 7 mata pelajaran utama, yakni bahasa Inggris, matematika dan statistik, sains, teknologi, ilmu sosial, seni, dan pelajaran kesehatan. Yang ketiga, intermediate, umur 11 sampai 12 tahun. Uniknya, selepas menyelesaikan primary school, pelajar di New Zealand bisa mengambil intermediate education di wilayah yang menyediakan. Fungsinya adalah menjembatani ilmu dari primary school ke jenjang pendidikan tinggi di atasnya. Kira-kira setingkat SMP kalau di Indonesia. Yang keempat, secondary, umur 13 sampai 18 tahun. Nah, memasuki secondary school, pelajar New Zealand mulai diarahkan untuk mengambil subjek atau mata pelajaran yang mereka senangi. Rata-rata pelajaran secondary di sana mengambil 5 subjek tiap tahun. Dan kerennya, seluruh pendidikan tingkat ini sudah disertifikasi melalui National Certificate of Educational Achievement atau NCAA yang diterima secara internasional. Hal itu berarti jika kamu yang lulus dari secondary school di New Zealand bisa diterima hampir di seluruh pendidikan tinggi dunia yang memerlukan sertifikat kelulusan dari institusi pendidikan setingkat pendidikan tersier atau setingkat SMA kalau di Indonesia. New Zealand juga memiliki 60 secondary school yang menggunakan ujian International Cambridge dan 21 sekolah lain yang menawarkan program International Baccalaureate atau IB. Keren kan? Kelima, higher education, umur 18 plus tahun. Nah, di tingkat pendidikan tinggi, New Zealand juga punya banyak reputable school atau sekolah terkemuka dan universitas yang menawarkan program-program pendidikan sampai ke jenjang PhD atau doktor
Ada 8 universitas, 18 politeknik, dan institut teknologi, serta hampir 600 lembaga pelatihan swasta yang tersebar di seluruh wilayah New Zealand. Karena semuanya sudah distandarisasi, jadi kita yang ingin kuliah di New Zealand pun tidak perlu bingung untuk memilih universitas di sana. Kita bisa memilih untuk belajar dimanapun yang kita suka. Lalu ada 3 hal yang perlu kita ketahui soal perbedaan sistem pendidikan di Selandia Baru dengan negara kita. Yang pertama, mata pelajaran sedikit. Di Selandia Baru hanya ada sekolah menengah biasa, tidak seperti di Indonesia yang punya sekolah menengah khusus atau kejuruan, atau disebut SMK. Namun, kurikulum yang dipelajari para pelajar sekolah menengah di negara New Zealand sudah setara dengan yang dipelajari anak SMK kita di Indonesia. Sehingga saat mereka lulus dari SMA, mereka juga punya skill seperti anak-anak SMK. Yang kedua adalah kolaborasi yang terintegrasi. Salah satu perbedaan yang menonjol dari sistem edukasi di Selandia Baru dengan di Indonesia adalah Selandia Baru menjalin kolaborasi antara universitas dengan industri yang saat ini sedang dikembangkan di sana. Tak hanya universitas, untuk pendidikan politeknik atau vokasi, bahkan para mahasiswanya hanya belajar sesuai kebutuhan industri. Jadi begitu mereka lulus, mereka benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, egaliter. Jika di Indonesia soal sopan santun dan hormat kepada yang lebih tua sangat dianjurkan. Berbeda dengan hal di Selandia Baru yang lebih egaliter. Di sana para mahasiswanya tidak punya jarak atau batasan dengan dosen mereka. Bentuk ramah tamah dan keakraban mereka terlihat dari para mahasiswanya yang memanggil dosen dengan nama mereka langsung. Para mahasiswa bisa memanggil langsung dengan first name mereka atau nama depan mereka. Bahkan nggak perlu pakai embel-embel Mr., Mom, atau Professor. Mereka sangat open untuk dikritik termasuk saat di kelas. Jadi bukan hal yang umum kalau New Zealand atau Selandia Baru memiliki pendidikan yang bagus dan berkualitas. Maka dari itu semua, menurut saya ada 3 hal yang pendidikan di New Zealand yang perlu kita adopsi di Indonesia. Yaitu 1. Kreativitas, inovasi kunci, dan kolaborasi. 2. Fokus pada pendidikan manusia. 3. Vokasi dan spesialisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.